Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Pick R Semanwa, One Heart. Pick R sehati, sehat, semangat, handal, ceria. Pick R, jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kak Pujangga Candrawijaya Ning Fahri SHMH. Di sini kembali di program Pick R Sehati, tanya ahli, Pick R Sehati. Yuk, mumpung hari ini kita kedatangan alumni SMA Negeri 1 Wangon yang bernama Kak Pujangga Candrawijaya Ning Fahri SHMH. Mari kita bahas topik tentang seksual. Yuk kita bahas lanjutan kali ini. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar saya baik Mas. Oke, alhamdulillah sama-sama baik ya kita. Nah, untuk ini Mas, kita sebagai remaja, apa perbedaan yang harus kita mengerti dalam pelecehan seksual, serangan seksual, dan pelanggaran seksual? Itu yang harus dimengerti kita sebagai remaja itu gimana Mas? Oke, perlu teman-teman dan kita semua ketahui bahwasanya salah satu hal yang sering terjadi di lingkungan kita adalah tentang kekerasan seksual. Jadi sebelum nanti kita ngobrol bareng begitu ya tentang kekerasan seksual, kita mesti memahami dulu nih, kira-kira kekerasan seksual itu apa? Sebenarnya secara definisi banyak ya, tapi yang ingin saya rangkum begini. Kekerasan seksual itu adalah pemaksaan yang dampaknya nanti bisa menimbulkan luka, yang juga nanti itu arahnya adalah menyerang harkat dan martabat berkaitan dengan seksualitas. Jadi seksualitas ini tidak hanya di fisik ataupun mental nih Mas? Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang kekerasan seksual, itu bukan cuma di fisik. Tapi misalnya ketika seseorang itu menyampaikan dengan lisan, itu juga sudah bisa disebutkan sebagai kekerasan seksual. Juga bagaimana tentang kita, misalnya nih, ada seorang yang terkena pelecehan seksual atau pelanggaran seksual, itu apa namanya, kodrat sosialnya gimana Mas dalam masyarakat? Itu mungkin dicap buruk atau gimana, itu kita harus perlakukan dia gimana sih? Oh iya, seringkali kita mesti memahami, mengingat kembali yang namanya kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya pada perempuan saja, tapi juga di laki-laki. Nah, seringkali korban ini kekerasan seksual ketika dia mendapati dirinya terkena kekerasan seksual, dia seringkali bingung Mas. Aduh, tidak melaporkan gitu? Iya, tidak mau lapor, bingung. Aduh, saya bagaimana ya? Kok saya rasanya malu ya mau lapor ke orang tua atau pihak berwajib atau bahkan ke guru misalnya. Jadi rata-rata begitu, karena takut dicap sebagai orang yang kenapa-kenapa gitu. Nah, kemudian kita sebagai teman misalnya ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan paling tidak begini, kita memberikan rasa tenang dulu. Tenang dulu. Jangan sampai teman kita sebagai korban kekerasan seksual merasa sendiri, masih tidak punya teman. Jadi yang mesti kita lakukan apa? Yang mesti kita lakukan adalah menemani, mengingatkan, ayo kita ada aturan hukum, kita ada undang-undang yang mana aturan itu bisa untuk kita mendapatkan perlindungan hukum agar kita tidak dapat misalnya tentang penekanan misalnya ya, ancaman, karena seringkali perlindungan dari polisi itu. Iya, perlindungan juga bisa, karena seringkali pelaku itu melakukan pengancaman. Awas kamu ya kalau melaporkan saya ABCD misalnya. Nanti ketika kita melaporkan ke pihak kepolisian, kita kemudian datang ke lembaga bantuan hukum, ke pengacara misalnya Mas, nanti kita dapat pendampingan dan di situ aman. Jadi kita harus yakin untuk teman kita yang apa namanya, yang terkena kejadian kekerasan seksual, dan terus kita lakukan ke ranah hukum itu, ambil ke persidangan dan sebagainya. Dan memang teman-teman jangan takut ketika mendengar yang namanya hukum, karena yang namanya hukum itu sebetulnya adalah perangkat, adalah sesuatu yang melindungi kita sebetulnya. Dengan adanya undang-undang tentang kekerasan seksual, korban itu Mas, nanti seperti yang tadi saya sampaikan akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan tentunya.
kan Mas tadi bilang ya, Ya. seringkali orang itu tidak malu untuk menguapkan bahwa dia pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Ya. Untuk kekerasan seksual sendiri, apakah mungkin untuk sebagai lelaki, saya terkena pelecehan seksual sama orang lain gitu, Mas? Iya, kadang masyarakat secara umum memahami kekerasan seksual berarti menyasar ke perempuan. Tapi ternyata tidak begitu, Mas. Yang namanya kekerasan seksual itu menyasarnya baik perempuan dan laki-laki. Dan banyak sekali data yang sebenarnya saya temukan laki-laki itu juga menjadi korban kekerasan seksual juga. Jadi tetap ada haknya sama nih. Jadi laki-laki pun sebagai korban tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Berarti laki-laki masih memungkinkan terjadinya kekerasan seksual pada dirinya gitu, Mas? Iya, jadi memang secara di masyarakat sosial begitu laki-laki juga bisa menjadi korban juga terhadap kekerasan seksual. Sanksi hukum yang biasanya ditempatkan pada pelaku kekerasan seksual itu biasanya seperti apa, Mas? Mungkin di penjara, ada undang-undangnya atau gimana? Iya, karena yang namanya kekerasan seksual itu masuk dalam hukum pidana tentang kriminal. Jadi seseorang yang melanggar ketentuan pidana itu, Mas, nanti ketika dia dihukum, dia sudah masuk ke pengadilan dan proses persidangannya sudah selesai, nanti dia bisa dipenjara sesuai dengan apa yang menjadi perbuatan dia. Jadi seseorang dapat dikenai hukum penjara. Kalau ada yang melaporkannya, Ya, gitu. ya. Jadi memang bagaimana sih kemudian kita bisa berlanjut ke pengadilan misalnya? Tentu kita tadi itu, yang penting kita melapor dulu, harus berani dulu. Yang penting itu. Apakah juga menurut Masnya, Ya. kekerasan seksual kan sering terjadi di sekarang ini, Ya. di remaja-remaja saat ini, dan kemungkinan juga banyak teman-teman kita yang mungkin sudah ya seperti itulah pernah terkena kekerasan seksual atau gimana. Mereka itu seringkali mungkin berdiam, tidak menceritakan kepada teman-temannya, cuma cerita setengah-setengah. Juga mereka mungkin yang remaja-remaja yang fokus tentang percintaannya, tanda kutip pacaran gitu. Iya. Apakah pacaran tersebut mungkin yang mendorong tentang kekerasan seksual? Kalau misalnya saya lihat realitanya juga kadang seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman yang hari ini suka dengan lawan jenis dan kemudian menjalin cinta juga harus hati-hati, terutama juga perempuan. Karena mohon maaf seringkali perempuan itu bisa diperdaya, kadang ya walaupun tidak semuanya. Tidak semua, iya. Kalau misalnya teman-teman sudah mengenal cinta, ibaratnya itu apapun pasti dilakukan sebagai perwujudan cinta. Tapi teman-teman jangan salah, yang namanya hal itu juga nanti bisa mengarah ke Kekerasan seksual. Misalnya Mas, misalnya dari perempuan ini mohon maaf sekali dimintai pap yang tidak semau. Alasannya kenapa sih mau memberikan hal seperti itu? Demi cinta katanya. Berarti Tapi ternyata nanti hal tersebut juga bisa menjadi ancaman ketika putus. Kamu kalau putus sama saya sebar. Misalnya begini. berarti cinta boleh, Ya. jangan bodoh ya. Oh iya. Jadi ingat-ingat ya. Oke, terus jadi kan seorang pasangan nih, tadi Masnya bilang kalau menyebarkan pap-pap itu bisa menjadi dalih nih sang pelaku biar kamu jangan putus aku gitu kan. Iya. Nah, cara pencegahan gitu gimana, Mas? Iya, sebenarnya akan mencegahkan supaya itu tidak terjadi. Tidak terjadi, iya. Dan teman-teman juga harus ingat karena banyak sekali hal yang supaya terjadi begitu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah cinta pokoknya udah aku dilakukan. Teman-teman, ayo mari kita sama-sama berpikir karena teman-teman sudah mulai dewasa. Jadi segala bentuk hal yang negatif itu bisa saja terjadi. Ya walaupun kalau misalnya nanti ternyata sudah terlanjur begitu disebar sama mantan pacarnya misalnya, itu yang penyebarnya juga sebetulnya bisa kena tindak pidana juga. Ya berarti mantan itu bisa menjadi pelaku juga, Pak? Iya, walaupun nantinya walaupun sudah disebar ya, kalau misalnya sudah terlanjur tersebar begitu, nanti tetap yang penyebar ini bisa kena pidana juga. Yang menyebarkan. Yang menyebarkan iya. Nah, itu jika kita sudah melakukan sudah menerima kekerasan seksual, gimana sih kita bisa up lagi, diri kita itu bisa up lagi dari apa yang kita lakukan sebelumnya itu, Mas? Iya, khususnya dari korban ya, karena Iya. seringkali
yang namanya trauma itu memang susah Susah, dihilangkan. ya. Saya bicara fakta saja. Jadi kadang kejadiannya hari ini tapi dampaknya bisa sampai ke dunia Tahunan. kerja. Tahunan. Bahkan nanti ketika di dunia kerja terbayang suatu sosok yang itu hampir sama dengan pelaku, mungkin jadi trauma dan menutup diri. Jadi apa yang mesti dilakukan? Tentu kita butuh dorongan dari teman. Kita harus membuka diri. Kita harus kemudian teman lah, ketemu sama teman untuk saling menguatkan. Di situ juga ada peran teman dan ada juga peran orang tua. Itu ada. Kalau kemudian teman-teman merasa segala hal sudah dilakukan, merasa kurang, teman-teman bisa datang ke psikolog. Jadi nanti dari psikolog itu bisa menyampaikan kira-kira teman-teman harus bagaimana. Karena ingat teman-teman, masa depan teman-teman masih jauh, ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang terjadi hari ini, misalnya tidak mengenakan, itu mempengaruhi jalan teman-teman ke depan. Tadi kan dari faktor teman banyak juga yang membantu. Ya. Dari faktor keluarga, mungkin keluarganya dia katakanlah broken home. Oh iya. Untuk sekarang kan rata-rata anak muda Gen Z kan, generasi sandwich, sekarang begitu. Untuk mereka yang generasi-generasi di bawah kita yang mungkin mentalnya kurang kuat, bagaimana sih caranya mereka itu bisa menghadapi isu kekerasan seksual ini, Mas? Oh iya, khususnya teman-teman seringkali yang misalnya yang teman-teman yang mohon maaf terkena broken home gitu, mereka seringkali mencari seseorang, akhirnya pacaran begitu ya. Tapi lalu kemudian bagaimana supaya Gen Z itu kuat mental? Kalau menurut saya salah satu halnya adalah dengan menyibukkan di teman-teman di SMA gitu. Di SMA kan banyak ekstrakurikuler. Bolehlah ikut ke PR misalnya, ke OSIS, ke pramuka, dan menyibukkan diri itu. Biar terbuka ya. Terbuka. Teman-teman bisa pikiran tambah terbuka, ada relasi gitu ya, temannya tambah luas, dan teman-teman sudah tidak merasakan oh saya nggak sendirian, saya punya banyak teman. Jadi menyibukkan diri dulu, baru ke kancah-kancah yang lain. Iya, itu bisa. Oke Mas, terima kasih banyak kepada Mas Bujangga karena telah sudah berbagi ilmu yang istimewa buat kami. Untuk SMA Negeri 1 Wangun juga. Yuk teman-teman semuanya mulai dari diri sendiri kalian menjadi pelajar yang lebih baik, remaja yang lebih baik di masa depan. Karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil, dan langkah itu yang membuat kita menjadi besar di kemudian hari. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.